Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071 dari kelas manajemen 22B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen resiko hukum dan kepatuhan. Pengertian manajemen resiko hukum. Manajemen resiko hukum adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang timbul dari aspek hukum dalam kegiatan operasional suatu organisasi. Ini melibatkan proses untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh masalah hukum yang dapat timbul seperti sengketa, kontrak, pelanggaran peraturan, tuntutan hukum, atau reputasi negatif. Selanjutnya, pengertian manajemen kepatuhan hukum, yaitu berkaitan dengan pemenuhan terhadap berbagai peraturan dan hukum yang berlaku dalam kegiatan operasional suatu organisasi. Hal ini melibatkan ketaatan terhadap standar etika, peraturan pemerintah, hukum kontrak, perlindungan konsumen, lingkungan, dan aspek-aspek hukum lainnya yang relevan dengan operasi organisasi. Komponen-komponen manajemen risiko hukum. Yang pertama, identifikasi risiko. Mengidentifikasi potensi risiko hukum yang dapat mempengaruhi organisasi, baik dari internal maupun eksternal. Yang kedua, evaluasi risiko. Mengevaluasi kemungkinan dan dampak dari resiko yang diidentifikasi serta menilai tingkat kerentanan organisasi terhadap risiko tersebut. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Mengembangkan strategi untuk mengelola risiko terhadap pengembangan kebijakan dan prosedur, asuransi, dan tindakan pencegahan. Yang keempat, pemantauan dan peninjauan. Memantau dan meninjau strategi manajemen risiko secara berkala untuk memastikan relevansinya terhadap perubahan lingkungan hukum dan bisnis. Selanjutnya, penetapan standar kepatuhan. Menetapkan standar kepatuhan yang relevan dengan jenis bisnis dan lokasi operasional organisasi. Yang keenam, penerapan kebijakan dan prosedur. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan tentang kewajiban kepatuhan mereka dan pentingnya mematuhi hukum. Dan yang terakhir, pemantauan dan pemeriksaan. Melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan yang berlaku. Selanjutnya, jenis-jenis resiko hukum. Yang pertama, resiko kontrak. Terkait dengan potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat yang disepakati dalam kontrak, seperti klausul pembayaran, klausul penanggung jawab, atau ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu. Yang kedua, resiko regulasi dan kepatuhan. Berkaitan dengan kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, hukum lingkungan, hukum perlindungan konsumen, atau peraturan industri yang berlaku. Yang ketiga, resiko litigasi. Meliputi resiko terhadap tuntutan hukum, baik dari pihak ketiga maupun dari pemerintah, seperti tuntutan hukum atas kerugian konsumen, sengketa kepemilikan, atau gugatan hukum terhadap pelanggaran paten. Yang keempat, resiko kerja. Terkait dengan potensi konflik atau sengketa antara organisasi dan karyawan termasuk tuntutan hukum terkait dengan ketidakadilan. Efek resiko hukum. Yang pertama, kerugian finansial. Resiko hukum dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi organisasi. Yang kedua, kehilangan reputasi. Resiko hukum yang tidak terkelola dengan baik dapat merusak reputasi organisasi di mata publik, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang ketiga, gangguan operasional. Resiko hukum dapat menyebabkan gangguan dalam organisasi sehari-hari organisasi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.